Uh, 4 atau 3 tahun ya, 3 kali ya, 3 kali ini memberikan perhatian kepada Desa Kepol khususnya untuk teman-teman di kelompok tani berupa CSR sustainable dalam rangka untuk pengembangan porang. Saya ingat dulu pertama ada bantuan untuk bibit, ya, bibit pelatihan. Setelah itu kita pernah ada studi banding juga ke Malang, lihat di sana ternyata di sana judul dengan ininya ternyata tidak sama, malah si maju ini dewi daripada Malang. Pernah itu. Terus terakhir ini untuk gedungnya ini sudah 2 kali ya, 3 kali malah ya, sudah 3 kali. Jadi kalau ngomong CSR bukan 3 kali harusnya ya, sudah berapa kali gitu mungkin ya. Kalau mulai dari bibit, nah 4 tahun kalau sudah 4 kali. Mungkin sedikit menyampaikan, meskipun hari ini di media sudah boom dan sebagainya, mungkin tidak ada salahnya kami sedikit menyampaikan terkait dengan porang, posisi porang. Porang itu kalau zaman dahulu Pak Najib terutama, Pak Ayu kan sudah paham. Zaman Rien ternyata sekitar Mbak Rien pas zaman Jepang itu porang itu berdibatasi Jepang. Jadi penjajah itu kesini itu termasuk salah satunya adalah ngambil sumber daya kita porang itu. Cerita orang tua-tua Rien, nah enten apa nih? Betok iring-iringan militer itu diarani apa nih? Enten sirina. Nah kan gelik itu. Itu ternyata di dalam truk-truknya itu adalah porang itu Pak. Kenapa dibawa ke Jepang? Porang ini digunakan atau diolah di Jepang sana untuk menjadi salah satu bahan pokok makanannya tentara, untuk rancun tentara. Karena dengan makan olahan dari porang ini tentara Jepang bisa betah tidak makan 1 kali sehari dia tidak makan nggak apa-apa. Ini yang luar biasa. Tapi sampai hari ini kita juga belum mau juga terus piye caranya ngolah porang, dan sampai hari ini posisi Indonesia masih sebagai pengekspor bahan baku. Koyok nopo tentang mriko gawe ini, sementara hari ini kita juga belum sampai ke arah situ. Yang ngertose saat ini alhamdulillah dengan adanya porang ini masyarakat Desa Kepol ekonominya luar biasa. Jadi kalau harusnya posisinya hari ini daerah Kepol unit tulang giringan ini drop perekonomian karena cengkeh tidak menentu, cengkeh kan hancur ya. Tapi ketelut dengan porang ini alhamdulillah perekonomian tidak terpuruk malah makin meningkat. Kalau ngomong panenan ini, kalau dengan panenan per orang itu 1 kali panen 10, 15, 20 itu sudah banyak alhamdulillah. Terus dengan adanya porang ini mungkin juga sedikit saya sampaikan juga bahwa tahun 2019 dengan kebersamaan dari seluruh masyarakat juga, komoditas unggulan yang kita bawa porang, kita juga berhasil menjadi salah satu nominasi lomba desa di tingkatan nasional, dan pulang kita hanya membawa juara 3 tapi tingkatan nasional. 2019 juga Kementerian Pertanian menetapkan porang untuk menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan pemerintah, masuk dalam dirjennya adalah umbi dan kacang. Baru 2019 permentannya. Belum sebelumnya belum. Jadi Lerubien ngomong porang itu teman dia ada. Dan porang dulu harganya juga murah. Nah, dengan boomnya ini porang ini juga sebenarnya ada plus dan minusnya Pak. Kalau dulu porang ini dengan harga yang rendah, itu orang yang punya kontrak dengan luar negeri itu luar biasa. Untungnya luar biasa karena di sana harganya dolar. Nah dengan boomnya ini harga porang menanjak luar biasa. Kemarin terakhir panen pinten Pak? Terakhir 14 ya. 14.000 ya. Iya, basah, glodok per kilo. Terakhir kemarin. Hari ini saya dengar pengepul 8,5. 8.000. Hari ini 8.000. Padahal belum mulai panen ya Pak. Yang panen daerah timur itu, daerah bukan. Jadi di awal memang harganya rendah karena demandnya tinggi. Nah, sampai hari ini saya masih punya optimisme bahwa porang ini tetap akan bertahan. Meskipun tidak sampai 14.000, tapi posisi karena hubungannya dengan dolar, harga 7.000, 8.000 itu maka petani sudah luar biasa. Luar biasa. Nah ini merupakan sebuah hal yang mungkin perlu menjadi review, dan Pak Najib karena di bidangnya hari ini porang ini giringan ini porang ngopo tuh porang
suwek, nah beda lagi ya porang dengan suwek. Kalau suwek sakit Pak langsung didang, sakit. Nah, porang tidak bisa. Mungkin reviewnya porang seperti itu dan hari ini Pak progres mungkin yang ingin kami laporkan dan kami sampaikan juga. Jadi kalau kelompok tani akan tetap eksis Pak. Hari ini Pak Yanto dengan bantuan dari BCB juga alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pertanian menjadi P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Jadi Pak Yanto ini sudah bisa mengeluarkan sertifikat resmi kementerian. Jadi alhamdulillah dengan kemarin kita mendorong bahwa kalau ngomong produksi porang kepong memang belum, kuantitasnya belum Pak, tapi kita punya kualitas. Jadi porang itu di lahan di hutan, kalau kita enggak, kita bisa produktif, intensifikasinya luar biasa. Kalau di daerah-daerah yang liar itu paling 1 hektar itu bisa paling 20 tonan ya. Kalau di liar 8 sampai 10 ton Pak. Tapi kalau di kita minimal 20, 30 bisa. 40 ton ada yang sampai 40 ton. Di 1 hektar itu Pak, bayangkan kalau 20 ton saja Pak, tidak usah terlalu tinggi karena bukan manajer untuk jual bibit ini ya. Coba kalau 20 ton saja Pak, 20 iya bisa Pak. Kalau 20 ton dengan harga 10.000 saja Pak. Kalau Dewi bercalarang-larang 10.000 berarti dalam 1 tonnya itu dalam 20 ton kali 10.000 itu sudah berapa juta, berapa ratus juta. Bayangkan 1 hektar itu kalau jagung kita panennya pintu Pak. Ini yang menjadi hal yang luar biasa. Dan progresnya Pak, kelompok tani akan tetap menjadi kelompok tani, akan menjadi pusat edukasi. Harapan kami tetap akan berkembang dan menjadi sebuah merek. Jadi, tapi di sisi bisnisnya Pak, hari ini kita progres untuk pembentukan PT di bawah BUMDes. Jadi ternyata BUMDes itu tidak hanya sebuah lembaga sing kayak zaman jadul gitu ya. Ternyata di Kementerian Desa itu ada aturan bahwa BUMDes itu boleh membuat badan usaha. Dan ini progres kita legalkan. Termasuk salah satunya nanti PT-nya dalam rangka untuk pengembangan pertanian. Kami tidak ngomong hanya porang, karena pertanian itu universal, banyak. Mungkin nanti bisa bermain di pupuknya, atau di bibit, atau di produksi dan apapun. Kita progres untuk PT-nya. Tapi kelompok tani tetap akan kelompok tani. Kelompok tani tidak profit oriented, tapi kelompok tani itu adalah merupakan representatif dari kumpulan para petani. Ora oleh kelompok tani Golek Padi. Golek Padi ini yang digawe PT. Kita progres hari ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah hal pertimbangan juga Pak Najib bahwa kalau kita melihat lahan di PLTA Ngolang dan Giringan ini luar biasa. Berapa hektar kalau kita bisa lihat. Kalau di Giringan saja itu kalau luasannya Giringan 75 hektar ya, 75 hektar. Taruhlah tidak usah sampai 75 lah Pak, karena PLTA harus mempertimbangkan environment, harus ada sebuah sustainable untuk kelestarian lingkungan. Petakan saja katakanlah 30% saja dari itu yang bisa tetap kita kembangkan untuk komunitas porang. Saya rasa Sambate kepala PLTA Giringan itu produksinya tidak nutut untuk bayar operasional, itu menjadi sebuah hal yang tidak sulit. Oke Pak Ayu, ini kan ada manajer, itu kalau tak cerita mungkin belum menolak Pak Najib mungkin kondur ya. Iya toh yuk. Mereka mau bekerja kali itu. 75 itu kalau katakanlah 30 hektar saja Pak. 30 hektar itu bisa dikembangkan untuk tanaman porang meskipun tidak meninggalkan untuk kelestarian lingkungannya. Karena porang ini bisa tumbuh di bawah tegalan juga Pak. Jadi nggak harus di tempat yang benar-benar harus bengkak berarti yang begini. Tapi memang ada perbedaan ketika tanpa naungan ataupun dengan naungan kalau di desa kotor ada perbedaan. Kita kalkulasikan kalau 30 hektar saja, 30 hektar kita bisa kelola, 1 hektarnya 20 ton saja karena perlu dewi rasa dulu. 20 ton berarti kalau 30 hektar 20 kali 30. 600 ton. 600 ton kalau dengan harga 10.000 itu berapa Mas Yanto? 6 miliar. 6 miliar. Kotor. Pintar ya, bakal saya juga ketua kelompok tadi itu.
Nah, ini bahasanya kok tidak usah terlalu tinggi, tapi di sini 40 ton ada Pak, bisa tembus Pak. Kita ngomong batas bawah saja. 600 ton satu kali panen berarti 6 miliar Pak. 6 miliar. Berapa sih? Ininya Pak? Defisitnya berapa? Beda giringan. Orang lain diomongin ngomong. Ya boleh. Bisa untuk nutup itu bulan. Wes Pak Wahyu transfernya rasa kopi JP khusus kok hasilnya porang. Ini mungkin untuk gambaran saja, gambaran. Jadi ini luar biasa. Tapi sampai kapan orang akan seperti ini? Dengan harga kayak gini Pak, prediksi saya minimal harga melejit sampai 14.000 ini minimal kalau hitungan saya pribadi 5 tahun 10 tahun masih. Tapi setelah itu tetap karena orang hari ini itu kenapa masih mahal? Demand-nya, permintaan barangnya dengan ketersediaan produk itu masih baru 10%. Apalagi tumbuhnya pabrik-pabrik industri baru dibandingkan ada Pak ini. Dibandingkan mau sudah diproses ini. Tahun ini masa panen kira-kira sudah operasi. Dibilang kenceng ada, Mojokerto ada, luar biasa. Pabriknya banyak sekali. Pabrik-pabrik baru yang mulai dibangun. Nah, dengan pabrik yang baru ini untuk nyukupi ini saja masih jauh Pak, masih jauh. Jadi kalau hitungan saya 5-10 tahun harganya akan tetap sama seperti ini. Setelah itu baru akan drop. Tapi meskipun drop, orang itu dengan harga 7.000 niku pun boten rugi. Kula niku panen telu setengah niku ditumbas Mas Lean zaman 2010. Niku kula gumun kula mboten heran. 10 kilo katak niku lah sak pinten lah. Separone sak kali niku 10 kilo niku karena dulunya saya coba-coba di belakang rumah niku mboten kula panen langsung karena katak kecil-kecil. Satu musim penghujan, pulau Peni, terus pulau Tok de Male, makin musim penghujan depan dia tumbuh, pulau Ingu Male, Tau Peni, 10 kilo itu jadi 1,4 ton. Bener itu. Nek niku pulau piyambak, ngerabu pulau Dewi, karena dulu 2010. Pulau niku bayaran 4 juta berapa nih, Tenggurionan, gumun pulau niku sebuah merah. Padahal itu nggak ada, salah satu kota nggak ada Pak. 1000 meter nggak ada, tidak ada 1000 meter di belakang rumah. Nah mungkin gambaran untuk lebih memberikan Pak Najib bagaimana tentang porang ini dan mungkin sedikit bagaimana prospek kedepannya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Namun yang terpenting adalah kembali lagi saya ucapkan terima kasih sekali, apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa kami sampaikan kepada PT dalam hal ini adalah PLT Anggiringan yang selama ini selalu sinergi dengan kami dan selalu bisa artinya memberikan sebuah pendapat bahkan solusi dalam rangka untuk pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di Desa Kebel, dan alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan manfaatnya. Ke depan kami tetap selalu berdoa semoga PT akan selalu menjadi perusahaan yang bonafit, selalu jaya, dan termasuk pegawai-pegawainya. Pegawainya PCB yang bayarnya mesti oke. Wadah Pak, kalau dia ngertos ya. Malah saat ini kita tambahin bukan karu-karuan. Kita udah sih. Satu alma mater sama Pak Udus itu. Mungkin itu Pak Najib, Pak Wahyu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau detail terkait dengan perkembangan tempat edukasi porang ini mungkin akan disampaikan oleh Mas Yanto nanti. Tapi gambarannya ke depan gini Pak Najib. Jadi kalau kenapa hari ini kita buat gedung di sini? Karena sebelum masa pandemi Pak, buku tamu di Kelompok Tani bisa dilihat bahwa dari seluruh Indonesia ke sini Pak untuk belajar terkait dengan porang itu. Padahal selama ini kelompok tani itu masih menggunakan dalamnya gini ketua ini Pak Yanto. Jadi banyak seluruh Indonesia itu banyak dari luar Jawa banyak sekali ke kita untuk belajar. Nah dengan adanya gedung ini harapan kami ke depan kalau kita bisa brand menjadi pusat edukasi tidak koyok bosone isok ketenanan gitu loh. Edukasi tenang di sini representatif. Gambaran kedepannya adalah seperti itu. Mungkin hari ini
masih dengan kondisi seperti ini kita tetap juga akan komitmen membantu. Namun untuk tahun ini kami sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman kelompok tani dan masyarakat di Busuk di Wiringan, karena sebenarnya jalan ini sudah masuk plotting kita 2021 ini, tapi karena ada refocusing, dana desa harus menganggarkan 8% penanganan dan harus menganggarkan BLT dana desa 300.000 selama 12 bulan dengan berat hati harus kami sampaikan bahwa belanja modal fisik untuk perbaikan jalan untuk terutama yang di sini ini terpaksa kami skip karena untuk mencukupi kebutuhan ataupun perintah tersebut. 2021 harusnya ini sudah Pak. Bahkan hari ini lah katakanlah Maret ini sudah mau Pak Najib mriki disentet dalane kudu dadi ngoten jane lek mboten fokusin iso. Lek perlu ora nek pandemi ngoten nggih jualan dan dijual dene mriki Pak Najib tindak mriki tanggane reok ngoten nggih watur mawon jane. Tapi karena pandemi mboten angsa. Ada pembatasan yang harus kita taati. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Sami-sami monggo berusaha untuk tetap di sela-sela ini kami sampaikan karena pandemi belum berakhir. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.